Kita berpikirnya dibalik. Dengan diri yang kita sehat itu kan bisa memperoleh pekerjaan yang layak, walaupun yang paling rendah itu sebagai ART, asisten rumah tangga, walaupun hanya cuci. Dengan modal yang Allah berikan 1678 itu kan kita harusnya bersyukur ya, tapi bukan dengan merendahkan diri kita itu minta-minta. Seharusnya kan kalau misalkan di riwayat itu kan ya, bahwa ayatul mulia asal min sufla. Ya, tapi emang tangan yang mulia yang di atas itu kan lebih baik daripada tanya sufla yang tangan bawah. Kita kan lebih baik berpikir kalau di kajian kita itu maunya bagaimana? Memberikan kontribusi, bukannya malah kita di kajian kita itu pinginnya apa diberi gitu loh Pak. Seberapa besar kita hidup di organisasi, memberikan kontribusi untuk organisasi, bukannya kita malah minta kita di organisasi tersebut. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain Pak ya. Ingat itu. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna, bukan menjadi sampah masyarakat, tapi yang berguna bagi orang lain. Berpikirnya seperti itu mindsetnya. Dan perpikiran kita juga harusnya kita hidup di organisasi atau masyarakat atau di keluarga atau dimanapun, di kampung, itu menjadi kontributor, bukan menjadi orang minta kontribusi dari. Karena memang jadilah manusia anfa'ul nas, yang berguna bagi manusia yang lain. Itu kan tujuannya seperti itu. Jadi rahmatan lil alamin, makanya petunjuk Allah itu tujuannya seperti itu. Lama-lama menjadi orang-orang yang minta-minta, sampah masyarakat, resek gitu ya, misalkan jadi orang-orang, maaf muda-mudi sekarang itu kadang mintanya instan, pengennya cepet, gampang, enak, udah duit. Bari untuk duit kumpul, terus mintain untuk apa? Hanya untuk makan Pak. Tidak berpikir untuk tadi ini. Setelah mendapatkan harta, disimpan untuk tabungan, bagaimana untuk mengembangkan lagi, dikembangkan lagi, disimpan. Dan berpikir seperti itu. Punya harta habis untuk makan, tidak disimpan untuk di sini. Makanya mindsetnya umat Islam itu ya kadang nggak bisa kaya raya, dan karena nggak pernah berpikir seperti ini. Punya harta itu harus disimpan Pak. Karena memang seperti itu perintahnya. Karena untuk menjadikan mata haid dunia, kelengkapan beribadah di hidup, bisa hidup di dunia dan beribadah pada Allah. Walaupun Allah semuanya ini adalah lebih baik ya. Nah, di akhirat itu adalah 3:15. Tapi kita perintahnya untuk mengumpulkan ini nanti Pak. Karena untuk berjuang dalam perjuangan Islam. Ya, sifat manusia itu, kafir itu juga termasuk juga membantah dan menantang gitu Pak ya, menantang bukan ya. Surat saya sering menyampaikan itu surat 17 sama, tapi di ayat yang lain 89 dan 18-84. Walaqad sarrafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli mathal fa aba nas ila kufur. Istilah kafir ya kita jelas ya, 1767 1789 yang sama dengan 1854. Walaupun sarrafna linnas fi hadzal Qur'an, dan sungguh Allah itu telah menjelaskan berulang-ulang, bolak-balik, masania as-sorof. Ustaz Abdul Masud sering menyampaikan tentang sorof. Sorof itu kan dalam perubahan kata dasar dari fi'al.
yang berubahnya menjadi berupa perubahan hingga mencapai dari kata fi'il amr, kata benda, kata maf'ul, objek, masdar, dari fa'il objek pelakunya, subjeknya. Walaupun sarafna linnas, kami telah menjelaskan sejelas-jelasnya pada manusia bihadal dalam Quran ini mingkuli masa dari beberapa permisalan, dari beberapa cerita-cerita, perumpamaan ya. Fa'abang ternas, tapi manusia itu ya kebanyakan menolak, bahkan jadi kafir. Jadi memang sifat manusia itu kafir. Jadi jangan tersinggung. Karena memang ayatnya demikian, kebanyakan kafir. Lagi bagaimana ini? Salah. Ya salah Allah atau kita? Ya coba yang lain. Ini yang 18 tapi tidak menyebutkan kafir. Walaqad sarafna ya 18 surat Al-Kahfi ya. Ini 17 Al-Isra, 18 44. Walaqad sarafna fi dibalik fi hadzal Quran linnas. Kan tadi kan walaqad sarafna linnas fi hadzal Quran. Tapi kalau ini sarafna fi hadzal Quran linnas. Mingkuli masal dari permisalan. Ini Allah sering bolak-balik. Kok beda 17, 89 dan 84 ya sama juga surat 2147 360. Biar apa? Biar tidak yang ini ayat 17, 18. Jadi ada hikmahnya. Mirip identik tapi sama. Laqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an linnas mingkuli masal wa kana lisan aktsaru syai'in jadalan. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh banyak membantah. Jidal itu kan membantah, mengkontradiksi. Aku nyampe ke dibantah, wis lah. Ayatnya ini ada, itu tidak kaget. Ini ayat selanjutnya juga ada, surat 25 Pak. Hampir sama, 25-50. 25-50. Ibu-ibu, sadar mirsani bukan tulisan itu. Kalau tidak bisa tadi bisa coba dengan di zoom di kamera ya. Kalau di zoom kamera tulisannya maaf kecil-kecil. 25-50. Ini saya mendapatkan ayat seperti ini ya dari beberapa penganalisan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nas illa kufur. Surat 25 itu surat Furqan ya tidak salah. Walaqad sarafnahu, dan sungguh kami menjelaskan Al-Qur'an itu dia punya pada Al-Quran ayat dan Allah bainahum, di antara mereka, lihat dan karu itu apa? Untuk dipikir, dipikirkan, diingat-ingat, disampaikan, disebut. Pernah ya di bab saya menyampaikan istilah dzikir ya. Dzikir itu adalah difikirkan, dianalisa, diingat-ingat ya, kemudian disampaikan, disebutkan. Fa'abba nas, tetapi kebanyakan manusia menolak, bahkan kafir. Fa'abba nas, kecuali kafir Pak. Jadi memang sifat dasar manusia itu maaf sekali, maaf, itu kafir Pak. Bantahan. Jadi memang berat sekali, kita itu memang bagaimana ya?
Ya coba tentang kafir ini sebetulnya ayat ini banyak sekali. Surat 16 tadi 17 ya. 1683. Jadi ini surat 1789 identik surat 1854, identik dengan surat 2550 ya. Kemudian surat 1683. Surat An-Nahl gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha wa kasabul kafirun. Mereka ya siapa saja. Domirnya pada siapa saja, termasuk diri kita. Ya'rifuna nikmatallah, mengetahui nikmat yang Allah berikan pada kita. Tsumma yunkirunahu, kemudian mengingkarinya, tidak mengenalnya dari nikmat-nikmat Allah. Ya. Dari nikmat yang dia diberikan itu malah buat ini ya, surat 7179 kan ya, yang Allah berikan itu kan dari kesehatan, absor ya, kemudian sama absor tidak kesehatan, ini kan luar biasa, tapi mereka mengingkari. Akhirnya apa? Dengan yang nikmat Allah berikan untuk bersyukur itu malah bayangkan mereka menjengkan. Jadi kalau kafir itu sifat manusia kebanyakan, berarti yang Allah sebutkan yang sedikit itu ya memang benar, karena Allah menyebutkan mayoritas itu manusia kafir. Lanjut ya. Lanjut ya. Sifat manusia yang lain Pak. Sifat manusia yang lain adalah dolim. Surat 1044 ya, dolim. Saya tulis ini. Sebelum 44. Ayatnya pendek-pendek Pak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 10 itu surat Yunus. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadlimun nas syai'an, walakinnan nas anfusahum yadlimun. Sepuluh 44. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia, tetapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, bahwa dolim itu sebetulnya itu dalam bahasa Arab itu adalah artinya itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya langsung menyebutkan bahwa dolim itu seperti mengkondisikan sesuatu perkara bukan pada sesuai atau selayaknya. Misalkan seperti saya ngisi gini pakai ini ya, kulansuah ya. Kulansuah kan sama-sama topi. Tapi kalau saya ngisi pakai helm gimana? Ini biar tidak sepaneng ya. Nah, kalau misalkan saya nulis pakainya spidol atau besar, saya pulpen. Nah, hal seperti gitu itu kan dolim. Itu yang kecil-kecil Pak. Tidak menempatkan sesuatu padanya. Jadi tidak adil. Lawannya adil. Nah, dolim itu bisa pada Allah, pada diri kita sendiri, dan pada lingkungan. Paham ya? Berarti Allah tidak mendolimi kamu sekalian, tetapi kamu mendolimi dirimu sendiri. Mendolimi dirimu sendiri bisa saja. Misalkan kita tidak menjaga kesehatan, tidak pernah diisi hati kita dengan Al-Quran, kosong Pak, garing, tidak pernah ngaji.
pojok konser ya. Kalau Allah sudah menentukan kafir, kamu kafir, berarti dengan surat itu kan Ya. dikutuk. Yang di Malaysia, di Malaysia ya. Jadi Allah itu sebetulnya tidak mendolimi kamu sekarang, yang dolim itu jenengan diri, Pak. Lalu sudah dikasih semuanya itu 1678, tapi kan peragelem akhirnya 719. Sudah dikasih kesempatan untuk hidup dunia ini, tapi masih dolim terhadap Allah, seperti syirik, ateis, tidak mengaku Allah sebagai Robnya, sebagai maha pemimpin dan pembina. Dolim terhadap diri sendiri, sudah dikasih nikmat yang Allah berikan, itu luar biasa, kesehatan, sudah dikasih anak, harta, pasangan, tapi mendolimi diri sendiri. Punya kesehatan tapi makan sembarangan, minum sembarangan, tidak tahu halal haram, dolim kepada orang lain, ya, yang kasih harta tetapi dibagi, tidak dibagikan. Ya banyak yang sekitarnya itu nanti anggapan, oh hati-hati nanti, ini tak colong nanti. Ya paling hati-hati nanti kalau keluar nanti. Rampok ya. Itu kesenjangan, Pak. Manusia atau di negara yang kesenjangan jauh itu akan terjadi chaos atau keributan, Pak. Karena kesenjangannya yang sangat jauh antara si kaya dan miskin. Yang miskin harusnya kan juga menghormati juga. Yang si kaya juga harus membantu yang si miskin. Kalau enggak nanti akan terjadi kesenjangan, terjadi keributan, Pak. Yang punya kekuasaan korupsi dan dipercaya, Pak, rakyatnya percaya sama pemimpin karena korupsi. Coba kalau misalkan rakyat itu percaya pada pemimpinnya, itu kan tenang, mempercayai, diambil pajak pun juga senang saja, karena nanti pajak diambil juga untuk dirinya, untuk infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, bukan dipegang penguasa. Nah, seperti itu kan dolim, dalam artian dolim secara negara, dolim juga pada orang lain. Kan Allah menjelaskan innallaha yadlimun nas walakinnan nas anfusahum yadlimun. Suatu negara akan rusak karena memang dolimi dirinya sendiri. Cuma kalau rakyatnya itu percaya pada pemerintah karena tidak pernah korupsi, ya tentunya akan lancar saja, tidak akan terjadi demo. Karena rakyat sejahtera, pemimpin juga tidak korupsi. Nah, seperti itu. Ini 10:44. Ya. Kemudian sifat manusia yang lain yaitu, ini agak cepat, sebetulnya banyak sekali, Bang. Manusia itu sombong, Bang. Surat 6. Surat 6, poin ke-6, sombong. Betul enggak, Pak? Jadi kan kalau misalkan foto, nanti cari fotonya dulu. Siapa? Itu kan memang sangat manusiawi, Pak ya. Foto anak pun dia. Ono apa ya? Nah, itu kan memang seperti gitulah. Nalurinya sombong, Pak. Surat 11 garis miring 10, Pak. Jadi individualisnya kan tinggi sekali, privasinya tinggi sekali. Ya, manusia itu seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kembali surat 11. Surat 11 itu surat Hud. Walain adaqnahu na'ma ba'da dharra masathu layaqulanna dhahabas sayiat anni innahu lafarihun fakhur.
jika ada kenahu kami Allah merasakan padanya nikmat nakna bada dorro sudah bahaya darurat dorro itu darurat dan marah bahaya wis kritis lah gede matsatku menyentuhnya dorro itu ya berkata dia layakulanna dahabas sayyi'at mereka orang-orang itu ini aku udah dikasih Allah nikmat wis pergi kejahatan dari terus kemudian mereka itu lafarihum fakul setelah menyatakan ini loh dahabas sayyi'at anni innahu lafarihum fakul jadi kalau sudah dikasih Allah darurat dulunya itu maaf sekali sebutkan dulunya itu miskin fakir dan miskin kemudian dikasih jalan oleh Allah dari usahanya jadi kaya raya atau diangkat derajatnya pendidikannya lupa manusia itu lafarin fakul bergembira dan menyombongkan diri lupa diri, lupa dengan apa? Kacang lupa dengan kulit, kalau istilahnya peribahasanya seperti itu. 11.10 itu sebetulnya mulai dibaca di surat 11 garis miring 9. Ya. Tadi kan 11.10 ya. Dia dibaca mulai 11.9 ini sebetulnya. Jadi putus asa. Kelanjutannya 11.10. Jadi manusia itu sebetulnya walan adannal insan minna rahmatan tsumma naza'na minhu innahu la ya'usun kafur. Bahwa manusia itu sifatnya putus asa. Kemudian yang surat 11 garis 10 walan adaknahu na'amahu ba'da darra masatul yaqulan dah sayyi'at innahu lafarin fakur. Bahwa manusia itu tadi ayat berikutnya 10. Nah, kecuali di ayat selanjutnya yaitu ya kecuali 11 garis miring 11. Jawabannya seperti itu. Kecuali illal ladina sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim. Kecuali orang-orang yang sabar. Wa amilus sholihat. Sabar, Pak. Kan ada gandengannya, sabar dan sholat. Sholat dan zakat dan amilus sholihat. Kan ayatnya ada. Sabar, wasta'id sabir wassalah, dan mintalah pada Allah itu dengan sabaran dan sholat. Ya, wa atuz zakat, atuz zakat wassalah. Itu kan bergandengan. Hanya di surat 11 garis 9 illal sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim. Bagi mereka adalah maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Ajrun kabir. Kabir bukan. Kalau kabir itu kha. Kabir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Sifat sombong itu memang pada diri kita dan kita jangan sampai tercontohkan seperti halnya Fir'aun ya Pak. Fir'aun itu kan dan pengikutnya atau termasuk juga Bani Israel itu walaupun sudah dikasih peringatan ke Allah ya itu sombong Pak. Ayat ini kan sudah jelas ya, surat 7133 ya Pak. Coba kita lihat Pak. 7133 ini sifat sombong itu sering diidentikan pada Fir'aun. Dia bukan penguasa tapi diri kita juga termasuk juga. Jadi Fir'aun itu adalah sosok yang diabadikan ke Allah agar kita itu ingat bahwa kita itu
jangan sombong. Surat 7133 ini. Coba. 7 itu Al-A'raf. Ya. Saya tulis dulu ya Pak, tentang sombong ya. Itu Fir'aun. Tujuh 133. Sudah dikasih peringatan Allah, tetapi masih juga tetap tidak ingat pada Allah. Kan Nabi Musa dan pengikutnya itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Arsalna 'alaihim tufan wa jarad wal ummal wa tafadi' wa dam ayatin fasulat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Lalu kami kirimkan atas mereka pada kaum Fir'aun dan pengikutnya fa'arsalna 'alaihim tufan, angin tufan yang sangat dahsyat. Kemudian juga al-jarad, belalang, wal umma, kutu. Kalau menyebutkan saya itu adalah hama, virus, bakteri. Sekarang itu yang kecil. Nah, surat 226 ya, innallaha yastahyi bermasalah mabak dan fama fawqa. Allah tidak akan malu menciptakan sesuatu yang ba'udah. Ba'udah itu dari ba'dun. Ba'dun itu adalah sebagian. Jadi segala sesuatu yang di bawah rata-rata kecil gitu. Ba'udah itu dari kata ba'dun, kalau bahasa pasarannya itu ba'udah itu lalat atau nyamuk. Fama fawqa bukan di atasnya, tetapi yang lebih kecil lagi seperti atom atau yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron seperti virus. Kalau bakteri itu lebih besar daripada virus Pak. Bakteri itu 10 kali lipat besarnya daripada virus. Virus lebih kecil dari 10/10 dari bakteri. Nah itu kan kutu dan kodok adofade difda. Dofade abadi itu jamak dari difda, kata kodok. Kalau misalnya ditanyakan kata kodok itu apakah halal haram, saya katakan haram. Ayatnya mana? Ya ini 7133. Kalau ditanyakan belalang boleh enggak? Saya katakan halal, karena ini adalah termasuk sama. Dam itu kan darah. Nah, wadam gitu ya. Jadi Allah kirimkan pada kaum Bani Israel, kepada pengikutnya Fir'aun juga. Tofan, jarod, belalang, kutu kok dimakan, serangga kok dimakan. Kecoa ada itu yang makan, dipelihara dimakan, belalang, terus kemudian juga ulat dimakan, belatung dimakan. Apakah boleh? Saya tidak boleh. Ayatnya mana? Ini 7133. Ini ayat Muhammad. Ayat Muhammad Pak. Itu kan sama. Jadi jarod, umal, gafade, dam itu kan darah. Darah isinya bakteri virus Pak, kok dimakan Pak. Makanya kalau misalkan kita sembelih itu biar darahnya habis, darahnya keluar. Karena itu sumber bakteri dan virus. Ini sebenarnya ayat, ini mufassilat, bahwa ini adalah ayat-ayat yang menerangkan, yang mufassilat, menjelaskan. Fastakbar, tapi mereka apa? Sombong Pak. Saat kan dam itu juga bisa juga pembunuhan. Terjadi pembunuhan, penyiksaan, penjajahan Fir'aun kepada Bani Israel. Pertumpahan darah. Kalau menurut riwayat itu sampai menggenang air darah itu Pak. Karena banyak yang kena penyakit, saling berebut untuk makanan Pak. Karena memang dikasih Adam oleh Allah, dicabut nikmatnya itu sampai
berbulan-bulan, bertahun-tahun itu paceklik, tidak ada makanan. Nggak kena hama, utuh, lalang, hama, wah luar biasa Pak. Tapi masih sombong, fastakbaru, wa kanu qauman mujrimin. Itu kan riwayatnya demikian sampai ada film The Farah. Farah itu kan Fir'aun. Film kolosal yang dibuat oleh kaum Yahudi versi kaum Bani Yahudi Israel dan orang-orang non-Muslim. Tapi masih juga sombong, tidak mau mengikuti perintahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu kalau bicara surat 7:133 itu harusnya dibaca ayat sebelumnya dan sesudahnya, yaitu surat mulai 132 7:132 sampai 135. Coba kita analisa ya biar selesai. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litas harona biha famanahnu laka bihi. Dan mereka berkata, apapun yang kami datangkan pada kami dengannya dari suatu ayat, yaitu mukjizat atau ayat-ayat yang menjelaskan dari Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk menyihir kami dengannya, litas harona, untuk menyihir kami dengannya. Oh, ayat Allah itu dianggap sihir Pak. Mukjizat yang diberikan Nabi Musa itu dianggap sihir, padahal kekuatan dari Allah. Famanahnu laka bi'min, kami tidak akan beriman walaupun ayat itu sudah jelas-jelas. Kalau ayat itu artinya mukjizat ya. Allah menyebutkan mukjizat kalau bahasa pasarnya, bahasa Arab itu mukjizat. Tapi Allah menyebutkan ayat, miracle, bahasa Inggrisnya. Litasaharuna, untuk menyihir kami tidak akan beriman. Nah, Allah berikan apa? Ini loh. Tadi 7:133. Kami adab kamu dengan apa? Tofan, bak, jarot, umal. Kemudian 134-nya walamma waqa'a alaihim rijz qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa nursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika menimpa ya walamma waqa'a alaihim rijz, dan ketika menimpa atas mereka itu apa? Rijzun itu bencana yang tadi disebutkan surat 7:133. Mereka berkata, wahai Musa, ya Musa, qalu ya Musa, ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka. Serulah untuk kami pada Tuhanmu dengan apa yang dijanjikan padamu. La in kasyafta, dan jika dia angkatkan dari bencana itu, kasyaftaan dari sisi, kami akan beriman untukmu. Ya, dari bencana tadi, kalau diangkat akan beriman. Ini janji mereka. Lalu minallaka wa tursilanna ma'aka bani Israil, dan kami berikan kiriman bersama Bani Israil. Jadi ini adalah ucapan dari Fir'aun kepada Musa dan pengikutnya semuanya pada Bani Israil. Karena memang Bani Israil itu kan dijajah oleh di Fir'aun, Faro. Kemudian di 135, falamma kasyafna 'anhum rizq illa ajalin hum balighu idza hum yanquthun. Maka ketika kami angkatkan bencana itu dari mereka pada waktu yang mereka sampaikan padanya, kaki mereka mengingkari, tetap mengingkari. Idahum yang uthun, tetap sama saja mereka itu mengingkari. Jadi walaupun sebetulnya sudah diberi peringatan oleh Allah, tapi memang tetap sama saja. Fir'aun dan para pengikutnya tetap membantah. Ya, seperti itu.
Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada pertanyaan jawab biar tidak cukup ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. Tapi kurang lebihnya memang poin-poinnya itu hampir semuanya itu adalah ada di kita sendiri ya. Jadi kita itu tidak tegas, lemah, kadang juga condong ke maksiat, mengikuti para setan, mendolimi diri kita masing-masing, sombong, sering putus asa kalau timpa musibah. Ya, itu jangan sampai kepada kita sekalian. Jadi kita itu sampai termasuk golongan ini semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan atau semuanya adalah kesalahan dari saya sendiri, dan yang benar itu hanya milik Allah SWT. Aku luka lada fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.